Tonton di Zoom malam hari ini. Yes. Yes. Oke. Zumpa. Zumba. Zumpa. Zumba lagi. Iya, Zumpa Ada. lagi. Gue Kenapa? Seorang pewawancara itu nggak boleh ada interval meskipun cuma 2 detik. Itu nggak dead boleh. air namanya. Dead air ya. Itu kan Oke. penyiar radio, masa nggak ngerti sih? Iya iya benar benar. Langsung. Benar. Oke. Ton, beda Ton. Eh, Auranya ketika di Zoom sama di on air itu beda, Ton. Karena Ton, kita tatap-tatapan ya, bro. tatapan ya, Bro. Ton, Oh ya, gue pertama kali tahu lo ya, yang hmm. terbesit lah, terbesit di pikiran itu pasti Apa Freaky tuh? Freaky Funky Show. Freaky Funky Show itu Freaky Funky Show. adalah acara di Surabaya di JFM Hmm. Lo menganggap 2004 hmm. ya. Lo menganggap Freaky Funky Show itu sebagai milestone lo nggak? Atau nggak sejarah atau nggak sebenarnya? Atau ada program lain yang sebenarnya lo lebih banggakan daripada Freaky Funky Show? Sebenarnya milestone gue itu bukan di Freaky Funky Show. Freaky Oh. Funky Show itu hanya eh, setelah saya mengalami orgasme berkali-kali di radio gitu. Oh, Jadi oke. orgasme siaran saya pertama kali yang betul-betul gitu kan, Aha. itu afternoon show di Prambors. Afternoon Show 99 Afternoon ya? show di 448. 98 tahunnya. Eh, oh, 9798. 9798. 9798 afternoon show. Kenapa saya Kenapa bilang itu? itu orgasme? Kenapa? Karena saya menggantikan posisi duo Angga Irfan yang kebetulan di tahun 98 itu begitu fenomenal, Oh ya. dan saya dipercaya untuk membawakan acara itu one man show. One man show. One man show. Oh ya. Kebayang dong, kita harus menggantikan posisi penyiar Tandem. senior, Hmm. tandeman Angga Irfan, yang mana mereka itu yang bukan cuma di radio, tapi juga mereka setiap Jumat itu ada acara penggabungan antara TV sama radio. Jadi Antv dulu kan, Antv Hmm. live siaran radio di relay di TV, dan mereka putar lagu itu, video klipnya TV tayangin barengan dengan radio. Itu luar biasa. Itu tahun 98, men. 98 ya. Uh, duo Angga Irfan di Prambors, dan saya menggantikan mereka karena mereka pecah dan saya digantikan pertama kali. Itu adalah tonggak pertama gue siaran orgasme. Milestone lo di situ ya. Uh, Oke 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 oke. Kenapa PD-nya saat itu mempercayakan pada lo saat itu, Tom? nggak ngerti kenapa, pokoknya tiba-tiba dia bilang gini, saya ingat namanya Mia Fauzia. Si Mia bilang gini, Ton, hari Senin bawain acara afternoon show ya, gantiin Angga Irfan. Sendiri? Iya sendiri. Wah, bingung gue. Apa yang harus gue lakukan? Stres gitu kan. Sementara saat itu lo hanya penyiar reguler, Reguler. belum prime Hanya time penyiar ya? reguler. Oke oke oke. Belum. Nah, belum prime time. Akhirnya stres. Gue kan orangnya tipenya semakin stres semakin suka gitu kan. Tertantang. Tertantang. Semakin stres semakin suka. Akhirnya gue langsung menghubungi produser gue waktu itu. Gue bilang gini, kita harus bikin ini acara ratingnya tinggi dan orang-orang langsung melihat Tony Tamrin, penyiar dulu gue dijuluki bonek. Tony Bonek, tahu Karena gua. Tahu. Tony Bonek Tony karena Bonek. karena IBS dari ya? Surabaya kan, Iya, tahu. IBS, karena dari Surabaya gitu. Jadi yang kita harus bikin gimana, bro? Kita harus bikin topiknya interaktif, call itu harus jedar dan harus betul-betul lain daripada yang lain. Oke. Akhirnya terus dibilang, gimana Ton, kalau ide lo apa? Akhirnya gue mengangkat ide tentang kematian, bro. Itu Tentang di kematian. episode pertama. Episode pertama, Episode pertama. afternoon show pertama. Oke. Jadi Kenapa? gue bilang gini, kan sebenarnya kematian itu tidak boleh apa namanya, di on air kan, karena itu bisa bikin mood rusak, gitu kan? Oke. Nah, gue tuh udah terbiasa dengan pola pikir out of the box gitu kan. Orang berpikir kiri, gue kanan.
Orang berpikir atas, gua bawah gitu kan. Akhirnya gue bilang, udah kita ambil topik tentang kematian dan kita ngomongin peristiwa kematian yang nggak bisa lo lupain, baik itu keluarga lo, baik itu temen lo, dan itulah akhirnya gue terima penelpon pertama, penelpon kedua. Penelpon kedua itu nangis-nangis bro, nangis-nangis cewek, dia bilang gini, dia bilang gini, belum ada handphone kan, jadi biar lebih itu, gua pamer gini, bendera Inggris, jadi gini Ton, itu adik gue itu narkoba parah, dia pemakai putau. Iya, tahun segitu emang, iya. Putau kan, narkoba lagi ini ya. Nah terus abis itu dia cerita lagi, dan gue yang nganter sendiri untuk nyari putau itu gitu ke BD-nya Ton, sampai mak gue juga yang pokoknya nangis itu. Gue kan otomatis, wah ini kena nih, berhasil nih acara nih, iya kan, jam 4 sore men, Jakarta gitu kan, tahun 98 gitu. Dan sampai dia sakau, gue yang antar ke BD-nya untuk ngambil gini. Dan sekarang gimana kabarnya? Iya, dia udah meninggal Ton gitu kan. Oh, udah meninggal. Ya. PD gue masuk, terus dia bilang gini, lu bikin dia lanjut. Bikin dia makin tercabik-cabik. Gitu. Terus langsung gue ngomong gini, kalau seandainya dia masih hidup, lu sebagai kakaknya, lu pengen ngomong apa ke dia? Gue gak ngerti Ton, gue juga bersalah. Udah langsung PD-nya langsung. Oke, terima kasih, makasih ya buat ini yang udah nelpon, dan kita kembali lagi Kaula Muda, pokoknya tetap di sini di Prambors 102.3 FM ini ya, gitu. Gue masih ingat kan, masuk lagu, terus PD gue langsung bilang gini, telepon psikolog gitu. Oh, telepon psikolog. Ini Dadang Hawari, psikolog dari UI, telepon. Pak Dadang, kita telepon, Pak Dadang muncul. Di situ gue orgasme cuy. Langsung gue habis siaran langsung, wih, Tontam bonek luar biasa. Di situ gue bisa bukan mengalahkan ya, tapi gue bisa mengambil hati Kaula Muda Jakarta zaman dulu dengan si acara yang sudah ya, sebelumnya udah sukses lah ya. Terbentuk sama Angga Irfan, akhirnya gue itu di situ. Nah, terus mulailah gue mulai berkreasi. Gue kan semakin dipuji, semakin bersemangat kan. Gue mulai berkreasi. Jadi lu tahu kayak misalnya gue bikin request on the street. Jadi oke, Kaula Muda, saya mau bikin acara namanya Request on the Street. Jadi kamu yang kalau kamu lagi di mobil sekarang, telepon kita sekarang juga, kita on air, dan kamu harus bunyiin klakson. Halo, namanya siapa ini? Ini di mana? Di Senayan. Tidin, coba bunyiin klakson 3 kali. Tidin. Masuk lagi. Saat gitu. Itu Request on the Street belum banyak mungkin ya Ton ya? Belum, request ada banyak karena di Prambors itu pada saat di jalan itu yang maksudnya beda, itu pembedanya, maksudnya itu adalah gue gitu. Request on the street, jadi lagi di lampu merah nih Ton, oke, lagi di lampu merah ya, bunyiin klakson 3 detik, Oke. Gitu. Oke, itu Prambors tahun 98. Ya. Sebelumnya berarti lu masih di Surabaya ya Ton ya, IBS? IBS. Kalau IBS lebih gila lagi cuy. Gue tahu IBS lebih kuda kan, waktu yang ada kuis kuis dadakan. Tapi ada lupa namanya dulu. Agenda itu sama Meti Piris kan. Ya. Nah, cuman yang gue orgasme kalau di siaran di IBS radio itu tahun 94 sampai 97, yang gue orgasmenya adalah 94. Gue ini 94 97. Gokil. Jadi gini cuy. Gimana? 94 97 yang gue orgasmenya itu adalah
gua April Mop dikabarin mati, meninggal. Ya. Itu keren banget, cuy. Sampai Itu keren banget. Sampai nyokap lo nelpon ya dari Palu kan. Sampai nyokap gua Gimana? sampai Coba nyokap gua diceritain bersihin. lagi, Ton. Nyokap gua bersihin rumah, cuy. Sampai ada bendera kain putih, nyet. Itu luar biasa loh, April Mop. Jadi kan gue lagi tuh tidur di studio kan, tidur di radio lagi. Terus si Dido yang bangunin gue nggak bangun gitu kan. Ton bangun. Wah. Udah. Terus akhirnya April Mop Tony nggak bangun dan akhirnya kita bikin cerita Tony meninggal gitu kan. Oke. Kancah Muda Surabaya dan sekitarnya ada berita duka Tony Tamrin meninggal dunia gini kan. Langsung pendengar itu kan masuk semua nelpon. Oke, yang mau ngucapin bela sungkawa silakan di telepon on air, Cong, gitu. Mas Tony kenapa cepat sekali perginya, Mas, gitu. Udah langsung anak-anak tambahin. Si Glenn Rosano itu gue inget banget, dia siaran, dia bilang gini, dan ini adalah lagu favorit Tony waktu semasa hidupnya. Gue yang udah mau ketemu diputar Rita Effendy Sebatas Mimpi kan. Wah, terus tiba-tiba Nena IBS yang penyiar pagi yang almarhum itu, Mak Bongki JTV, Nena IBS itu yang masuk, Tony mati ta? Oh ya Allah, Tony. Jadi yang fans pendengar fans itu yang udah di lobby itu yang full gitu. Nah, terus pusatnya Susana Group, Embong Sawo nelpon. Embong Sawo nelpon. Dia bilang gini, halo, Ton, kamu coba mbok ya kalau bikin April Mop itu yang kira-kira ini karangan bunga dari klien-klien ini mau ditaruh di mana? Itu bosnya Radio Susana tuh. Kamu yang kira-kira tahun ojo ngono lah. Nah, udah. Dan kacaunya lagi, berita itu sampai ke nyokap. Karena kan belum ada handphone, belum ada apa kan. Sampai ke nyokap, sampai rumah di Surabaya itu dibersih-bersihin, terus dibikinin bendera putih di nyokap depan. Masih di Surabaya saat itu, Tom? Nyokap di Palu, tante gue yang di Surabaya, di Beratang. Nah, terus pas gitu nyampe ke orang tua mantan gue, Cong. Nyampe ke orang tua mantan gue. Jadi bapaknya mantan gue itu nyariin jadi ibunya telepon gini, "Pak, itu Tony meninggal." "Hah? Di mana lokasinya?" "Di Malang. Coba kamu cari, coba papa cari di rumah sakit." Oh, dicari, cuy. Dicari ke rumah sakit itu dan nggak ada kan, bah. Terus gue datang sama mantan gue datang ke rumahnya, ibunya yang langsung dia panggil, "Sini nak." "Kenapa, Ma?" "Itu Tony ada, April Mop, Ma." Langsung mamanya bilang, gimana? "Kamu harus minta maaf sama bapaknya." Itu papanya itu langsung nelpon kamu, langsung ke rumah sakit. "Kamu datang besok ya." Men, gue dimaki-maki abis, men. Gue dimaki-maki. Kurang ngajar, bukan gitu caranya April Mop. Ya. Dan pedot, putus. Aduh, parah. Gue pernah baca gitu, gue pernah baca cerita itu di blogspot lu tahun 2004 kalau nggak salah lah, zaman-zaman lu. Iya. Tapi kayak gitu, cuy. Secara langsung dari orangnya ini baru sekarang nih cerita ini nih, Kak. Dan itu gue lakukan lagi waktu gue siaran di Istara. Oh, ya? Gue lakukan lagi April Mop itu, gue lakukan lagi, cuy. Tapi bukan formatnya bukan mati. Apa itu? Jadi yang gue lakukan adalah Ninda dan Awi menikah. Men. Jadi kan Ninda sama Awi itu Awi penyiar IBS. Ninda penyiar Istara. Mereka dulu pacaran kan. Terus kita bilang, "Oh, sudah menikah, selamat ya untuk Ninda. Karena ini janur kuningnya udah ada di Istara." Terus kita yang seolah-olah nelpon WO, wedding organizer. Ini nanti di Isyana Ballroom rencananya untuk mereka itu segala macam.
kayak gitu. Nah, sementara si Meti kan lagi siaran di IBS. Meti kan lagi siaran di IBS pagi sama Awi juga kan. Oke. Kebetulan Awi nggak masuk. Oke, iya Nah, iya iya iya. terus Momennya si pas, Meti momennya pas. momennya pas, terus si Meti yang mau mementahkan April mau kita kan, dia bilang gini, Kanca Muda, ada lagi gosip katanya Awi menikah. Sementara kita di istana udah heboh. Iya 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 iya. Metinya lewat. Kayak Telat gitu. lah ya, oke. Jadi Itu momen-momen, kenapa? jadi memang karakter lo tuh di radio emang ini ya, apa bener-bener out of the box sih memang. Out of the box. Nggak pernah kepikiran gue bikin program kayak gitu loh ya. Iya. Ide-ide kayak gitu lo dapetin dari mana tuh kayak gitu kan? Dari spontanitas atau ada influence gitu? Nah, sebenarnya gini, kita kan kalau berpikir kreatif itu gampang, bro. Berpikir kreatif itu gampang. Misalnya gini, oke, ini misalnya, ini spidol. Selain buat menulis atau menggambar, spidol ini bisa buat apa? Oke, jawaban lu apa? Muter kaset. Muter kaset, terus ya, sebanyak-banyaknya ya, coba sebanyak-banyaknya ya, muter kaset. Ini sih ngetok-ngetokin meja. Atau kalau ngantuk mata bisa digini gitu kan, atau kalau sakau rokok bisa gini. Nah, itulah berpikir kreatif, cuy. Korek kuping, garuk-garuk. Nah, itu jawaban orang kreatif yang seperti itu, kita out of the box. Bisa kok dilatih. Kalau orang standar mikirnya cuma buat tulis doang gitu kan ya. Betul, gitu. Itu momen di Istara, momen di IBS, sama Prambors. Momen di Prambors tadi udah, momen di Radio OS gue bikin lagi apa tau nggak? OS Bandung gimana Ton ceritanya Ton? Di OS Bandung itu kan kebetulan gue masuk 2 kali kan, maksudnya 3 bulan awal, terus abis itu ke Istara, terus masuk lagi sempet di OS lagi 3 bulan lagi. Jadi dan herannya gue masih diterima loh. Loh, kenapa meskipun yang pertama kenapa harus keluar, ada story-nya nggak? Kenapa lo harus keluar yang pertama? Tunggu dulu, nanti ingetin itu. Sebelum gue lupa kreativitas gue gitu. Nah, di OS itu gue bikin terima topik. Gue bikin angka topik dengan mereka mengirimkan lewat SMS, dan itu di handphone gue pribadi, cuy. Pakai nomor gue pribadi. Itu belum ada SMS machine. Lu bayangin. Jadi gue yang handphone gue itu yang banjir. Banjir. Nah, itu 2 kali gue masuk di OS. Yang pertama karena abis dari Prambors kan. Abis dari Prambors terus masuk ke Radio OS, dan gue nggak betah karena gue udah terbiasa dengan cara kerja radio di Jakarta yang pak. Sementara kalau di soalnya ya. Oke. Sementara kalau di Bandung kan cara kerjanya itu udaranya dingin, rebahan, terus yang santuy. Jadi males gitu. Gue udah terbiasa pola seperti itu, ditambah lagi bokap gue meninggal waktu itu kan. Nah, ini seru nih. Gue harus siaran pagi ketika bokap gue meninggal. Jadi gue udah dapat kabar kalau bokap gue meninggal, dan besoknya gue harus siaran pagi. Lu kebayang dong, gue yang jam 6-9 harus, hey apa kabar Mojang-Mojang, OS 103 FM, selamat pagi, and the free. Masih inget konsernya, inget semua ya dia. Masih inget. Nomor teleponnya Prambors gue masih inget zaman dulu, bro. 335-235, 314-925. Oke. Gue masih ingat. Nah, terus begitu, apa kabar gini nih, terus putar lagu, nangis. Wah. Balik lagi. Hey, ya oke. Sekarang kita mulai buka topik ini. Itu dituntut profesional sih. Jadi lu nggak datang ke pemakaman bokap lu saat itu? Enggak datang, di Palu soalnya kan jauh. Ya? Udah balik. Waktu itu zamannya Andara Early sama Ferry ME. Mereka masih pacaran. Ferry ME, mereka masih pacaran. Kalau Nikah cinta. Kalau Sarasehan di IBS, zaman Sarasehan, Sarasehan di Hard Rock FM Jakarta. Gue pernah lihat itu yang
sama Sarah Maria Irawan itu Sa- almarhum? Bukan, Sarah Sechan sama Cindy Fatikasari itu datang Hmm. ke IBS lagi acara Antv gitu. Jadi Kalau oke. Andara Early itu Hmm. zaman waktu gua di OS pertama kali, Andara Early, Alford pesulap, Alford, Alford ya, ya. Magic ya. Alford Magic. Itu Sogi, Sogi. Hmm. Mosidik Oke. gendut, Oke, stand up oke. comedy Ya, ya, itu. ya. Terus yang kedua gua masuk lagi di OS itu Anissa Pohan. Asik. Anissa Kayak Pohan, gitu. ibu Gitu. partai ya. Kayak Oke, gitu. oke, oke. Lompatan lu gini Ton, gue sempat mau nanya inilah Mm-mm. dari dulu gitu loh. Lu apakah memang semulus itu karir lo di radio gitu? Maksudnya dari radio satu ke radio lain, kayaknya lu gampang banget gitu loh. Keterima di sini. Ibarat gue kilat kurikulum Ya. vitae gitu ya. Mm-mm. Kurikulum vitae lo tuh kalau yang lihat gue yang mau terima nih, gila orang ini radio-radio ini radio-radio wah Radio-radio bagus radio kan? bagus semua gitu loh. Emang Iya. semulus itu karir lo di radio. Mm-mm. Mm-mm. Semulus itu. Gila. Dan awalnya lu bayangin dari Prambors, gua awalnya mau masuk Ardan. Gua Iya. awalnya mau masuk Ardan, terus gua yang gua telepon pertama Ardan. Terus gua bilang Hmm. gini, ditanya kan, kamu minta fee berapa? Segini mas. Ardan menganggap itu adalah fee yang mahal. Padahal Hmm. itu waktu itu gua kasih angka 15. Hmm. 15 di tahun 98, Oh, Cong. gede Sementara lah, gue di Prambors gede. dulu, Hmm. gue udah nerima 3,5, 4, Hmm. 5. Itu di Prambors, men. Hmm. Di Prambors gue udah terima itu. Karena gue juga bikin skrip Indo peringkat peringkat tanggal lagu Indo Indo top 10 mereka lah ya. kan. Script writer mereka dibayar, Prambors dibayar. Jadi yang gue 3, 4, 5. Terus gue acara Sprite. Itu Sprite juga, the Clock. wow, Oh. Sprite ini yang kamu mau, itu juga dibayar. Jadi yang angka 98, gue bilang saya minta angka 1,5. Waduh ketinggian bro, gini. Hmm. Udah, gue telepon OS lagi. Tuk Akhirnya tuk lo tuk 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 di tuk. host ya. Gila, Gue gila, telepon gila. OS lagi. Tuk 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 tuk. Angkanya berapa? 1,5. Aduh, ketinggian, tapi nggak apa-apa deh. Udah gitu kan. Nah, Itu teman-teman di OS yang mulai, apaan sih? kayak nggak ada penyiar Gede lain banget. aja. Ya, kayak nggak ada penyiar Kayak lain nggak ada aja. penyiar lain aja. Hmm. Terus yang PD gue bilang gini, nggak apa-apa. Kamu tahu kan kalau Desi Ratnasari setiap show itu kan pasti bayarannya mahal. Referensinya Desi Ratnasari. Ya, Males ya. banget. Oke, oke Ton. Pada saat lu di puncak karir lah katakanlah saat itu kan lu menganggap itu puncak karir lu di Prambors ya tahun segitu. Iya, betul. Kenapa lu mau Puncak karir. balik ke Surabaya, ke Istara yang notabene lu balik ke daerah Iya. lagi gitu loh. Kenapa coba? Iya. Kesalahan gue adalah waktu di Prambors, gue tidak menjalin relasi dengan radio-radio lain di Jakarta. Kesalahan gue Networking. itu networking. Gue nggak menjalin itu. Jadi akhirnya membuat gue yang, waduh, iya ya. Maksudnya yang itu kesalahan gue sih sebenarnya. Padahal kalau mau di maintain, bro, kalau mau di maintain, gue habis dari Prambors mungkin gue masih stay di Jakarta, mungkin gue udah di TV kali. Jelas, itu Iya point, kan? that's the point. Kalau lu masih ini udah di TV lah, karena teman-teman yang lu sebutin tadi semuanya di TV udah familiar kelihatannya. Iya, Hmm. tapi nggak apa-apa lah, gue kan juga pernah di JTV. SMS gaul menurut SMS Ngana. gaul tahu sama mantan kan sama mantan. Yoi. Tahu jam 4 sore. Gue tahun di zaman kuliah saat itu, zaman kuliah. Lo tau nggak? Gua Itu nggak, SMS. Zaman kuliah dulu gue bilang, Gor, ini kan bukannya yang SMS begaul gitu ya dulu, SMS begaul kayaknya gitu kan. Iya, Tommy Tamrin gue kirim. Gila. SMS gaul JTV dan itu gue inget banget ya. Si mantan gue itu dia kan nggak tahu dengan ilmu host TV kan. Oh, Jadi dia setiap nggak ada background host berarti. kagak ada UCLA Electrical Engineering menurut Ngana. Oh. Kagak ada. Jadi yang gue sama Roni produsernya yang membimbing dia setiap break itu dia langsung glok miras glok.
Kayak gitu, Bray. Oke oke oke. Berarti berarti lo sama bini lo bisa dibilang ini nggak? Mantan. Ya sama mantan, sorry sorry sama mantan lo se se lo kayak Kurt Cobain sama Courtney Love itu kan kayak gitu gitu loh. Atau Setali tiga uang lah eh, gitu loh. atau Lo ngerasa Nancy juga sama segitu? Hmm. Sid Vicious. Lindsay sama Sid Vicious, Sex Pistol. Kayak gitu. Lo ngerasa hidup lo juga sama seperti itu ya? Dulu rock and roll. Dulu rock and roll banget. Uh, Oke, akhirnya kacau kacau kacau. Aduh, akhirnya lu balik Surabaya, Istara balik ya. Surabaya. Terus Ya. abis itu gue udah jenuh di Surabaya. Akhirnya gue pindah ke UFM, dan UFM adalah radio pertama dewasa gue. Maksudnya yang udah nggak Adult, udah ya. nggak udah adult. Itu UFM Oke, oke. kayak gitu. Iya, iya. Di sepanjang karir lo di Surabaya itu, Ton, ya dari situlah Hmm. gue tahu lo, gue main ke DJFM segala macem di sosmed. Tapi di sosmed Hmm. gue perhatikan ya, zaman awal Facebook Hmm. lo, gue perhatiin lo kayak happy banget gitu. Kayak hidup lo tuh Hmm. orang ini kok kayak nggak ada susahnya ya gitu Hedon loh. ya, hedon Hedon ya. banget gitu loh. Bentar-bentar di klub ini, bentar-bentar di klub ini gitu loh. Emang lu Itu kayak gue gitu udah gitu loh, hapus-hapusin. kehidupan lo? Apa emang Itu lu sembunyikan semua gitu loh, ke yang sedih-sedihnya lu sembunyiin, cuman yang dimunculkan yang bahagia-bahagianya aja eh, gitu loh. mungkin ya, karena di situ kan pada saat gue proses cerai ya. Jadi Hmm. yang kompensasi gitu kan, gue lagi turbulensi, jadi Hmm. pamer lah, lagi ke sini, dan gue menyadari bahwa itu jelek banget karena gue kan moderator literasi digital Kominfo ya. Oke. Di situ gue mempelajari bahwa jejak digital itu jelek loh. Jadi makanya setiap gue ada memori Facebook, ada yang stadium langsung hapus, Gila. hapus, hapus. Karena itu Oh. jelek banget sih. Iya, Karena iya, itu iya. akan jejak digital itu akan mempengaruhi anak-anak kita nanti. Loh, papa kok Betul. gini ya Betul, dulu? betul, Itu betul. hati-hati, bro. Mm-mm. Makanya gue sekarang udah agak kalem. Iya, itu dia. Gue masuk ke di RHFM gitu pagi-pagi. Ini Heeh, kok heeh. kayak bukan Tony yang gue kenal 10 tahun yang lalu ya, gue kan. Gila Tapi pokoknya. cheers-cheersnya masih dapat kan? Cheers-cheersnya Cheers-cheersnya masih masih dapat. dapet, cheersnya masih dapet gitu loh. Tapi rock and rollnya udah nggak ada gitu loh. Rock Iya, and udah roll, nggak rock and ada. rollnya udah nggak ada. Ayo. Gila loh, gue perhatiin tahun 2003, belum ada Facebook ya, tahun 2007 ya, 2007, 2008, Hmm, 2009. hmm. Ini orang kayak kerjaannya kayak gini amat ya, seneng amat gitu loh. Dari siaran, clubbing, nge-DJ gitu loh. Emang nggak pernah susah kok apa hidupnya gitu. Oke, dari Hmm. kegagalan rumah tangga lu ya, Ton ya. Asik. Itu Ini udah mulai kayak mulai radio serius. go RHFM nih. Ah, itu berdampak nggak ke Tanya anak lo yang pertama? Secara Eh, mental, secara psikis. Kalau secara mental mungkin ya, secara mental mungkin. Tapi Mm. apa? Gue yakin si Tanya itu dia semakin mandiri orangnya. Dia tahu. Tanya, Hmm. papa itu dulunya seperti ini. Gue cerita dulu ini, terus papa kayak seperti ini, parahnya itu seperti ini. Hmm. Jadi yang dan 10 tahun waktu dia 10 tahun Umur dia 10 tahun. pernah dia umur 10 tahun dia pernah nganterin gue nge-DJ di Eclectic di Surabaya. Eklektik, Dia ya. dia ngelihat gue nge-DJ gini, terus dia bilang, "Papa, don't drink too much. No, 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 no." Oh, oke, Oke. oke, oke. Jadi dia tahu gitu betapa gue bekerja untuk cari nafkah itu nge-DJ capek. Terus gue ajarin juga. Kamu tahu nggak perbedaan bar, perbedaan pub, perbedaan klub Sama itu kafe apa? ya. Kafe apa? Dia tahu semua, dan sekarang alhamdulillah dia makin terbuka sama gue. Jadi yang makin terbuka sama gue yang maksudnya dia kasih tahu pacarnya siapa meskipun dia baru 16 tahun. Hmm. Dia kasih tahu apa. Jadi awalnya gini, cuy. Ini menarik nih. Awalnya gini. Waktu itu kan dia datang dari Amerika kan? Oke. Dia datang dari Amerika nginep di kos-kosan gue di Setiabudi di Jakarta. Oke. Dan kebetulan waktu itu gue lagi living together sama bini gue yang sekarang. Oke. Nah, Oke, oke. terus
Terus waktu kita living together itu, jadi yang bini gue sengaja tidur di rumah kakaknya karena dia nggak mau kan, karena kita kan statusnya belum menikah kan. Oke. Nah waktu berdua gue bilang sama Tanya, gue bilang ini, Tanya, can I be honest with you? Oh sure. Actually, I'm living together with tante ini, gitu kan. Oke. I know that, begitu. I know Hah? that. Tahu dari mana? Your Instagram. Gue cari dong. Kagak ada kayaknya foto-foto yang bikin gue itu menunjukkan bahwa gue Iya. living together gitu kan. Oke, ternyata. Ternyata ada satu gue foto kamar dan captionnya itu tulisannya gini, our room is still on progress. Oh, yang ini, nah iya ini. Nah, makanya papa cerita semua ke kamu dengan maksud kalau nanti kamu dewasa, kamu ceritain ke papa semuanya. Jadi anggap papa itu sebagai sahabat, bukan cuma sebagai orang tua. Oke, Pak. Bener, janji. Beberapa bulan kemudian, hari Valentine, dia WhatsApp gue. Dia kirim foto bunga mawar. The boy gave me. Oh, siapa namanya? Ini namanya ini. Dia teman lain kelas. He asked me to slow dance. Oh, slow dance. Terus pakai lagu apa? Jadi gitu. Gue ambilnya pakai lagu apa? Nggak tahu kayaknya Christina Perri atau oh iya itu kan Twilight kan. Kamu udah nonton Twilight. Jadi gitu. Terus abis itu dia pernah deket sama ada seorang cowok. Terus abis itu tiba-tiba dia bilang ini, cowok itu di Washington, sementara dia Tanya di New Hampshire kan. Terus dia bilang gini, Pak, aku lagi deket sama ini. Oh iya, ya udah. Siapa dia? Papanya itu kerjanya dulu di Dubes. Coba langsung screening dong bapaknya. Coba mana IG-nya? Screening dong bapaknya. Oh, pakaiannya Supreme. Oke, nggak apa-apa. Jauh-jauhan ini. Gue bilang gitu, jauh-jauhan ini nggak apa-apa. Maksudnya kalian nggak berdekatan. Tapi kalau papa sih nggak percaya nak, yang namanya LDR nak. Kenapa? I try to. Oke, terserah jalani. Akhirnya tiba-tiba dia yang itu 2 minggu lagi, Pak, aku udah putus. Si? Gue langsung si? Masih sama Tom. Oke. Tony Tamrin, my mentor. Gue terus terang role model secara nggak langsung dan Asik. Role model. Iya. Kalau foto model nggak mungkin. Jadi role model aja. Role model. Gue nggak pernah belajar siaran secara formal. Jadi gue selalu LTK, lihat, tiru, kembangkan. Tapi kalau di radio karena penyiar yang baik itu adalah pendengar yang baik, bro. Pendengar yang baik ya. Penyiar radio yang baik itu adalah pendengar yang baik. Gue selalu bilang di awal-awal karir gitu, di awal karir gue siaran, gue emang terpengaruh sama gaya acara lu, intonasi lu, cara narik nafas tuh gue sampai PD gue saat itu tuh tahun 2009 tuh bilang, iya ini lu agak ke Tony-Tonian lu katanya, lu harus hilangin katanya. Iya mas, tapi ya sembari jalannya waktu hilang udah itu. Iya, tapi nggak masalah sih kalau untuk menduplikasi seseorang untuk jadi inspirasi itu nggak masalah. Nanti air personality akan timbul dengan sendirinya gitu, nggak masalah. Oke. Ton, gue tuh selama dengerin program-program lo ya, terutama di Surabaya itu, gue tertarik untuk membedah proses kreatif lo di segmen-segmennya gitu loh. Kayak dulu gue pernah dengar lo bikin segmen yang namanya lirik bule ya, di Indonesia kan gitu loh. Itu gimana? Inspirasi di itu dari mana awalnya Ton? Karena saat itu belum ada loh. Iya betul. Sebenarnya kalau itu jujur gue nyontek dari Sogi. Jadi yang Sogi di Radio OS sempat bikin itu, udah gue contek aja. Tapi gue juga bikin lirik lagu bule di Indonesia kan, dan itu
belum ada, YouTube baru ada sekarang kan. Belum ada. Zaman-zaman dulu mana ada YouTube, belum ada. Belum ada. Tapi gue udah bikin kayak gitu. Oke. Sebenarnya proses kreatif itu adalah apa ya? Ngalir aja gitu, Gor. Maksudnya Ngalir gini, aja ya. iya muncul gitu. Kayak misalnya gini, kayak yang gue bilang tadi kan, orang berpikir kanan, gue kiri gitu kan. Kiri. Oke. Kayak misalnya One Hit Wonder. One Hit Wonder itu dia. One yang Hit gue Wonder. ingat. Nah, itu gue bikin di OS, One Hit Wonder, gue bikin di OS. Terus Ardan nggak mau kalah. Mereka bikin One Hit Maker. Oh, gue bikin One Hit Maker. Terus mereka bikin One Hit Wonder. Ardan bikin One Hit Wonder. Nggak apa-apa. Pokoknya ya begitulah. Ditiru nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kayak gitu. Terus gue bikin. Ada lagi di DJ FM yang ini luar biasa, momentum gue inget banget. Ketika gue bikin conference, jadi ada 2 line telepon. Iya, itu gue inget. Nah itu versus bikin gitu perdebatan. Bikin perdebatan antara Linkin Park sama Limp Bizkit. Bah itu parah. Iya. Itu mereka yang sampai maki-maki itu. Karena gue betul-betul memanfaatkan apa yang ada, fasilitas apa yang ada. Misalnya di radio kita punya 2 line telepon untuk conference, pakai itu, pakai. Jangan berpikir cuman terima. Makanya gue nggak suka penyiar yang rapi. Rapi itu dalam arti kata bagus, tapi tidak ada sesuatu gitu. Nggak ada sesuatu. Ya, rapi bagus, tapi nggak ada sesuatu gitu. Ide liarnya biasanya nggak keluar kalau rapi ya. Iya, ide main aman, play safe. Dan gue sukanya orang yang punya keunikan gitu, keunikan, ada selling point gitu. Kalau rapi mah semua orang bisa rapi gitu kan, semua penyiar juga rapi, cuman ya nggak suka gue. Jangan jadi mediocre deh. Tapi nggak banyak loh Ton, orang yang bisa kayak lu, kayak apa ya, maksudnya berpikir liar lah gitu loh. Idenya tuh nggak banyak Ton, penyiar. Iya. Lu termasuk orang yang perfeksionis nggak dalam hal buat skrip? Enggak malah. Oh, kalau skrip iya, perfeksionis. Bikin skrip perfeksionis. Terus dan gue udah ada timeline, jadi yang kayak kuadran jam sampai sekarang itu gue masih pakai dari jam menit 00 sampai 15 itu masuk 2 insert apa, terus 15.30 masuk 2 insert apa, itu gue masih sampai sekarang gue masih pakai. Oke, gitu. Ini lagi Ton, saat lu di Freaky Funky Show ya mungkin itu adalah momentum gue yang lagi sering denger radio gitu loh. Lu kan sebagai host sekaligus produser, scriptwriter, lu juga kreatif di radio itu kan. Jadi secara nggak langsung lu punya peran penting di program dan di radio lo juga gitu. Gimana Ton, cara membagi meras otaknya lah gimana gitu? Kebetulan karena gue mencintai bidang itu, jadi yang jalan aja gitu semuanya. Bisa kok jalan. Ngalir aja gitu. Dan lagi juga gue berusaha untuk apa yang gue tampilkan itu menjadi inspirasi orang lain gitu, dan syukur-syukur kalau orang lain terinspirasi kan. Ya nggak sih? Termasuk dalam pemilihan lagu ya Ton ya, karena lagu lu tuh saat itu kan nggak lazim di radio itu. Itu zaman DJ FM gue memang seenak udel. Karena dulu kan DJ FM kan masih lagi hits-hitsnya, dan emang radio kan lagi itu kan. Itu di zaman DJ FM sebenarnya udah nggak bisa ditiru untuk sekarang gitu. Karena kalau sekarang kan orang udah main aman, jadi orang main hits. Sampai sekarang gue siaran udah nggak seliar DJ FM lagi untuk pemilihan lagu ya, karena gue udah. Tapi kenapa? Lu membuka ini loh Ton, lagu lu yang lu mainin gitu loh. Ada beberapa komunitas lah ya, gua bersama teman-teman. Gua malah ini aneh nih. Gua pertama kali tahu The Bird and the Bee itu dari Freaky Funky Show. The Bird and the Bee gitu loh. Goldfrapp. Ya kan? Right Shot. Massive Attack. Portishead. Gua nggak tahu band itu.
Gila nih penyiar si ini Ya, ya itulah. itu dulu, Bray, itu Iya dulu. iya iya. Sekarang kita sudah tidak. Nah, kalau dulu radio memang pakai tagline hits maker itu nggak apa-apa. Tapi Hmm. sekarang udah playing hits, udah nggak ada yang hits maker. Hmm. Prambors pun udah pakai acuannya udah Billboard kan, udah nggak Billboard. berani mereka mau play Ya hits aneh-aneh. apa hits maker udah nggak zamannya, Bray. Oke Dan oke oke. sekarang yang yang apa mengkhawatirkan lagi adalah digital kill the radio star. Digital bukan video kill lagi ya. Digital kill the Digital radio Radio star. Star. Oke oke. Podcast muncul, Mm-mm. penyiar radio kebanting. Iya. Radio juga katanya mau diramalkan 2 tahun lagi udah mau almarhum. Itu diramalkan. Udah sekarang radio udah bintangnya udah turun lah. Iya Gue karena sebagai orang radio mm, udah udah siap-siap, makanya iya. makanya gue udah jualan roa aja kan. Nah ini menarik nih Ton, nih Ton. Di saat pandemi kayak gini ya, lu harus pulang kampung, gitu ya, pulang pulang Iya, ke kampung halaman. Terakhir gua masih di ngeliat Palu. ngeliat lo nge DJ di apa? Melis Garden. Melis Garden. Mm-mm. Lo mainin ABBA saat itu hari-hari terakhir sebelum pandemi gitu. Iya, Iya itu kan? sebelum corona muncul. Dan akhirnya lu pemilih untuk pulang kampung dulu ya saat ini. Iya, dan itu Melis Garden, gua kan nge-DJ di 3 tempat, Melis Garden, Mhm. terus di Murphys Kemang, terus Mhm. ada lagi di Molly Malons di Plaza Senayan di Arcadia. Itu Irish Pub. Jadi gua Irish nge-DJ Pub. di tiga. Nah, gua nge-DJ di 3 tempat itu. Nah, waktu corona masuk, itu kan Tutup, di Amigos tuh. Amigos. Itu kan di Amigos. Mhm. Jadi yang Amigos itu bertetanggaan sama Murphys. Mhm. Jadi waktu corona masuk dan udah ada kejadian positif, itu ada tamu dari Jepang masuk, orang bubar. Parno, men. Aduh. Parno gila. Iya. Kayak gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk pindah mengungsi ke Palu karena tiga tempat gue udah tutup kan, udah tutup, Iya. dan gue udah di radio UFM juga udah berakhir, udah 2 tahun lalu udah Iya, berakhir. iya. Udah berakhir, udah bangkrut radio. Oke, oke. Nah, tuh kan, udah Oke. kembali ke kampung, jualan roa, masih pegang radio, terus ya udah, I'm happy with my life. Dan kalau misalnya tamu-tamu bar udah kembali lagi, udah yang namanya corona kita sudah bersahabat, udah dianggap sebagai flu yang biasa, tamu bar udah rame, gue balik lagi Jakarta. Ngapain? Mudah-mudahan sukses lah ya. Ton, Ya, kalau boleh sedikit flashback nih ya. ya. Lu ditinggalkan oleh ayah di saat umur Mm-mm. berapa? Gue 2 kali ditinggalkan ayah. Jadi yang kelas 2 SD, Maksudnya 2 kali? ayah kandung, Oh, oke 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 terus oke ayah oke. tiri, Oke ayah oke. tiri itu waktu gue siaran di OS Ayah kandung udah 99. meninggalkan lu saat lu kelas 2 SD. Tahun 82, men. Iya 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 iya. Iya. Oke oke oke. Kayak gitu. Itu lu Kuburannya di Ngagel. Ngagel, ya Di Ngagel. dekat rumah gua di Beratang. Gua Oh di iya. Beratang. Pokoknya Bung Tomo di depan, Tahu tahu bokap tahu. di belakang. Iya. Heeh. Nah, Oke, Ton, lu berarti ya, besar tanpa sosok ayah ya. Bisa dibilang sosok ayah kandung lah ya. kan ada, iya, ayah tiri ada kan? Ayah tiri ya. Apakah itu bisa menggantikan sosok ayah kandung lu? Karena gue masih kelas 1 SD Belum ya, ngerti ya. belum Belum ngerti. ngerti. Jadi yang udah terima aja. Kayak gitu, Oke, Bray. oke, oke, oke. Oke, 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 oke. Nah, sedangkan tanya ini Bingung kan kan lu mau menanya? enggak, tanya Apa? anak lu yang Hmm. pertama itu juga bisa dibilang kan juga tidak besar bersama ayah kandungnya kan. Ya, Lu kan dia di Amerika, lu kan di Indonesia gitu. uh, Lu gimana melihat itu anak nggak dekat iya. gitu. Tapi kan ada video call. Digital, Mas, sekarang, Mas. Hmm. Digital. Tapi esensi dari ininya kan nggak ada toh. Gitu.
Tetap ada. Maksudnya yang digital itu kan medianya. Esensinya ada. Esensinya itu dari omongan kita. Makanya obrolan saya dengan dia itu yang pernah kita ngomongin cita-cita kan. Ngomongin cita-cita terus terus dia bilang ini, "Papa, how you become a DJ?" Nah, ini gue mulai suka nih kalau pertanyaannya kayak gitu. Terus terus gue udah kita ngobrol ngobrol terus dia bilang ini, iya oma oma sama opa itu pengennya tanya kuliahnya di sesuatu yang serius gitu. Padahal terus 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 gue kasih contoh. Kamu tahu nak papa ini kerjanya di dunia entertainment dan fokus yang dan papa nggak nyangka maksudnya bisa bisa menghidupi keluarga dari segala macam itu. Maksudnya gue mau menunjukkan bahwa uh, itu adalah kayak benar sih, emang harus kuliah. Gue orangnya kan yang maksudnya yang go with kuncinya nah adalah go with the flow dan kerjakan apa yang bikin kamu happy, itu kuncinya. Gue gitu, papa nggak peduli kamu mau jadi apa, selama itu kamu happy dan Lakukan. dan jangan jadi jalan gitu, nanti duit akan datang dengan sendirinya kok, kayak gitu Bray. Nyantai gue. Lu Padahal kelihatan, panik kelihatan, juga. kelihatan banget Hah? lo, rock and roll lo kelihatan kelihatan lo emang Rock and lo roll gitu. nggak ngambil pusing lah dengan ininya, udah jalan aja. Iya, Ya. cowoknya cowoknya anak gue sekarang udah follow gue di Instagram, kita udah follow-followan. Kayak gitu. Aduh. Kangen Follow Surabaya nggak, followan. Bang? Kangen Surabaya nggak? Kangen, kangen, Hmm. kangen Surabaya. Makanya gue yang sempat kepikiran apa kalau misalnya pandemi sudah berakhir, Ke Surabaya coba aja. balik ke Surabaya lagi. Nah, Gue udah kepikiran seperti itu sih. Maksudnya yang seru juga kalau balik lagi Surabaya. Tapi yang pandemi ini masih belum tahu, kita rencana itu ambiar. lu kalau Udah kalau balik ke Surabaya kan ibaratnya lah, wah ini ya oke lah, mungkin nama besar lu di era 90-an 2000-an mungkin anak milenial nggak familiar lah dengan lu, tapi iya, angkatan-angkatan gua nih yang sekarang udah umur 30, 35 segala macam ngerasa wah balik lagi nih. jagoan Mau jagoan apa? radio. Mau apa lagi nih? Mau apa lagi nih? Ini jagoan nih. Iya. Sayangnya bisnis, Sempet sayangnya kepikiran bisnis ya? radio itu yang Iya, udah iya, sayang. going down ya. Sayang banget. Padahal kita bisa dibilang ini hampir punya darah R semua ya, darah radio. Darah R. Darah R. Tonton, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Yes. Terima kasih banyak Igor Febriansyah. Oke. Itu Tamrin. itu kaosnya asli ya? Murah. Murah. Buat tidur. Kaos buat Asik. tidur. Orang kaya kaos buat tidur. Kaos buat harganya itu 75 pound sterling buat tidur. Buat tidur. Jangan sedih. Oke, Oke. salam buat keluarga ya, Igor. Tonton, thank you. Salam juga buat bini ya, buat anak. Iya. Nyokap katanya lagi Oke. sakit ya. Lagi sakit. Lagi sakit, mudah-mudahan cepat sehat ya. Sembuh lah. Moga-moga sembuh ya. Hmm. Amin. Thank you Tonton. Thank you. Bye. Bye.